Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman sekaligus sebuah kisah dan kisah misteri yang pernah terjadi di salah satu hotel Genggong mewah Depok, Jawa Barat, yang dulunya memang terkenal hotel yang mewah di era tahun 90-an, yang pada akhirnya telah terjadi sesuatu pembunuhan di hotel tersebut dan hotel tersebut resmi ditutup atau terbengkalai. Hotel ini dulunya sering sekali dipakai untuk kementerian, kepresidenan, atau orang-orang penting pejabat lainnya yang sangat favorit untuk destinasi atau tujuan penginapan, entah itu untuk menginap, transit, ataupun event atau acara. Biasanya para kementerian ataupun para presiden ini sering sekali untuk membooking atau reservasi di hotel tersebut. Dan informasi yang saya terima, hotel ini setelah orang tua daripada pemilik hotel tersebut meninggal, lalu hotel itu dikelola oleh anaknya yang mungkin anaknya kurang berpengalaman di bidang perhotelan. Selain hotelnya yang mewah, memang untuk fasilitas-fasilitasnya sudah memadai pada masa itu, dan untuk kompetitor ataupun pesaing di daerah Depok tersebut mungkin masih sedikit. Jadi hotel tersebut menjadi salah satu favorit untuk tempat penginapan orang-orang penting pada masanya. Namun di tahun 2000-an ini hotel tersebut mulai sepi dan mulai banyak hotel-hotel mewah lainnya yang berdiri di daerah Depok. Jadi hotel mewah ini lumayan tergusur atau mungkin menjadi pesaing bagi hotel-hotel terbaru, hotel modern yang sekarang berdiri saat ini. Hingga akhirnya banyak karyawan atau pegawai di hotel Genggong tersebut banyak yang resign atau mengundurkan diri, lebih memilih untuk mencari hotel-hotel yang lebih bagus, lebih baru, dan hotel tersebut mulai banyak yang meninggalkan karyawannya. Dulu memang hotel ini harganya cukup mahal, jadi untuk kalangan-kalangan menengah ke atas lah yang mampu atau bisa untuk stay atau staycation atau mencari atau membuat event di hotel tersebut. Namun setelah beberapa hotel lainnya yang berdiri di daerah tersebut, hotel ini untuk grafiknya mulai menurun. Jadi dari owner sendiri mulai membantingkan harga dan mulai harganya diturunkan. Jadi untuk kelas menengah ke atas itu untuk saat itu menjadi hotel yang dibilang untuk pasaran kelas menengah ke atas sudah tidak menjadi kategori lagi. Sejak saat itu hotel tersebut sudah tidak lagi menjadi kalangan-kalangan menengah ke atas, melainkan hotel itu menjadi tempat untuk sarana short time, untuk sarana para pelacur yang menjual diri di hotel tersebut. Jadi hotel tersebut tidak lagi ada pamornya menjadi hotel yang kelas menengah ke atas. Di penghujung tahun 2000-an telah beredar kabar bahwasannya di hotel tersebut telah terjadi pembunuhan di salah satu kamar, yaitu kamar 270, yang telah dibunuh oleh seorang. Waktu itu ada korban wanita yang meninggal telah terjerit kabel yang ada di kamar tersebut. Para security, housekeeping, front office, bahkan owner pun ikut datang untuk menyaksikan kejadian yang terjadi. Ada seorang wanita yang tergeletak terbujur kaku meninggal di salah satu kamar. Jadi malam itu sempat heboh. Semua tamu yang check in di situ kemudian mengetahui hal tersebut dan mereka memutuskan untuk check out, meninggalkan hotel itu. Dan berita itu sangat cepat beredar ke sosial media dan warga setempat telah membongkar ataupun telah menyebarluaskan kabar berita tersebut. Jadi hotel tersebut sangat enggan untuk dibuat check in dan banyak orang yang enggan untuk masuk ataupun ingin berstaycation di tempat hotel itu. Sejak saat itu hotel semakin sepi, banyak tamu yang enggan untuk check-in, bahkan untuk masuk sendiri para tamu pun enggan. Mereka pada takut kalau terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan.
karena hotel tersebut sangat-sangat tidak layak untuk dibuat check-in lagi. Jadi para pengunjung atau para destination ini lebih memilih ke hotel-hotel yang lainnya. Beberapa hari setelah hotel itu terjadi pembunuhan, kamar itu menjadi kosong dan jarang dimasuki, bahkan karyawan pun enggan untuk membersihkan kamar tersebut. Suatu hari di malam yang cukup larut, ada beberapa karyawan yang sedang berjaga atau in charge, yaitu front office, security, dan housekeeping. Waktu itu housekeeping sedang membersihkan lantai di beberapa koridor lantai, dan waktu itu housekeeping ini mulai memasuki di area koridor yang dimana tempat terjadi pembunuhan itu. Dan saat housekeeping ini mengepel di depan kamar yang ditempati saat pembunuhan, telah terjadi keanehan. Housekeeping ini sempat mendengar tangisan di dalam kamar itu. Dan waktu itu housekeeping memang benar-benar menyadari bahwasanya kamar itu kosong dan kamar itu sudah lama tidak ditempati, bahkan dibersihkan pun sangat jarang. Namun housekeeping ini mendengarkan suara tangisan dari dalam kamar yang ditempati pembunuhan itu. Dan segeralah housekeeping ini berlari menuju ke resepsionis dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu housekeeping dan front office ini datang ke depan menceritakan kepada security, dan mereka bersama-sama mengecek di kamar itu apa yang terjadi dan melihat keadaan di dalam kamar yang menjadi tempat pembunuhan itu. Setelah dicek, ternyata kamar itu memang benar-benar kosong dan mulai berdebu. Mereka saling memandang bahwasanya di sini memang kosong. Ya, mungkin itu adalah perasaanmu atau mungkin ini halusinasimu saja. Jadi itu terbawa olehmu saat kamu bekerja, kata salah satu teman daripada housekeeping ini. Dan mereka pun akhirnya kembali ke pantry masing-masing dan bekerja sesuai porsi masing-masing, kembali ke departemennya masing-masing, melaksanakan tugasnya. Dan waktu itu sudahlah dilupakan kejadian yang terjadi waktu itu. Suatu hari ada event besar yang dimana banyak hotel-hotel di area Depok ini penuh. Jadi ya terpaksa beberapa hotel yang sudah penuh ini melemparkan atau mengoverkan beberapa tamu di Hotel Ginggong tersebut. Jadi Hotel Ginggong bisa dibilang malam itu juga penuh karena weekend juga. Jadi hotel itu banyak over-overan daripada hotel-hotel di sekeliling Hotel Depok ini. Dengan terpaksa para karyawan ini membersihkan kamar 270 ini karena memang sudah lama tidak dipakai, berdebu, banyak spider web atau sawang-sawang begitu. Jadi mereka kerja bakti membersihkan kamar itu demi revenue untuk mendapatkan servis yang lumayan tinggi. Jadi mereka berbondong-bondong untuk membersihkan kamar yang sudah lama tidak ditempatin atau kamar yang sudah lama tidak dijamah oleh orang. Kebetulan kamar itu menjadi option terakhir untuk menjadi tempat agar bisa dipakai. Jadi memang harus dibersihkan dan pada akhirnya kamar itu bisa dijual dan bisa ditempatin. Setelah pihak housekeeping ini memutuskan bahwasannya kamar itu sudah vacant clean atau VCI, jadi kamar itu bisa dipakai dan meminta front office untuk merubah status kamar menjadi kamar yang sudah siap dijual. Jadi malam itu kamar 270 ini bisa dijual. Tepat di malam itu kamar itu menjadi salah satu kamar yang belum check-in. Jadi kamar itu yang lain sudah terisi, sudah pada check-in, dan kamar itu kamar yang belum check-in karena memang event itu sampai larut malam. Jadi untuk pembooking dari kamar yang akan menempati ini datangnya agak late atau agak terlambat, mungkin sekitar setengah 12 baru tiba di hotel itu. Dan di saat dini hari sekitar pukul 12:30 datanglah seorang pemuda sendirian. Pemuda itu datang menuju ke resepsionis dan menanyakan apakah kamar sudah siap. Lalu sang resepsionis, sudah pak, monggo dibantu registrasi terlebih dahulu. Akhirnya mereka mulai meregistrasikan dan resepsionis ini mulai menjelaskan beberapa fasilitas, beberapa hak tamu dan beberapa untuk prosedur tamu. Lalu tamu itu mulai masuk di kamar yang akan disediakan oleh
pihak hotel. Dan setelah masuk di kamar, pemuda ini segera ingin berganti baju, ingin segera melepaskan lelah karena event itu terlalu lama. Jadi pemuda ini sedikit capek dan ingin segera merebahkan badannya. Dan saat pemuda ini merebahkan badannya, tiba-tiba terjadi keanehan di dalam kamar itu. Shower yang ada di dalam kamar mandi, terdengar suara bercikan air. Pemuda ini sempat heran, apakah ini kamar rusak atau bagaimana? Kok ada suara yang sedang mandi atau suara air daripada shower ini jatuh ke lantai. Jadi suara itu cukup mengganggu pemuda ini. Karena penasaran, pemuda ini mendatangi dan menuju ke kamar mandi, mengecek apa yang terjadi di dalam kamar mandi itu. Saat dicek, ternyata kamar itu benar-benar kosong dan tidak ada apa-apa. Bahkan saat lantainya dicek, lantai itu kering. Pemuda itu sempat berpikir, ini kamar aneh sekali. Coba saya telepon resepsionis. Setelah menelpon di resepsionis, pihak resepsionis hanya menjelaskan bahwasannya mungkin itu kamar sebelah yang sedang mandi. Jadi sedikit terdengar dari kamar yang ditempati bapak. Lalu pemuda ini sedikit tenang dan melanjutkan istirahatnya. Selang beberapa waktu setelah pemuda ini merebahkan badannya dan mulai memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara gercikan air kembali dari dalam kamar mandi yang tadi didengarkan oleh pemuda ini. Langsung saja pemuda ini terbangun dan ingin segera mengecek apa yang terjadi di dalam kamar mandi tersebut. Dan benar saja, saat pemuda ini perlahan mulai membuka pintu kamar mandi dan membuka shower curtain yang ada di dalam kamar mandi itu, terdapat seorang perempuan berjubah merah sedang mandi dan sedang membelaikan rambutnya sambil menangis merintih kesakitan. Dengan kaget, pemuda ini segera memanggil, siapa ini perempuan, kok bisa masuk di kamar saya? Lalu perempuan ini mulai memalingkan dan mulai membalikkan badannya. Saat dilihat dan saat membalikkan badan, sangat-sangat di luar dugaan. Wanita itu mukanya hancur, matanya kunang-kunang, mulutnya menganga lebar dan sambil mengeluarkan darah, sambil menangis merintih kesakitan. Perempuan itu mulai mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Bang, tolong saya bang, tolong saya bang, saya kesakitan ini bang, tolongin saya. Segera saja pemuda ini berlari terbirit-birit dan meninggalkan kamar itu, segera menuju ke resepsionis dan menceritakan apa yang terjadi di dalam kamar. Dan segera pemuda ini dan resepsionis menuju ke security dan menceritakan apa yang terjadi di dalam kamar tersebut. Karena merasa ketakutan, pemuda ini memutuskan untuk check out saja dan meninggalkan hotel itu. Pemuda ini lebih memilih tinggal di salah satu hotel kecil. Jadi pihak hotel ini merifankan atau mengembalikan uang yang telah dipesan oleh pemuda ini. Sejak saat itu hotel mulai jarang pengunjung, bahkan hampir setiap hari okupansi bisa dibilang cukup sangat rendah. Jadi pihak owner waktu itu sangat kewalahan untuk operasional sendiri, tidak menutup. Untuk biaya gaji, biaya kelistrikan dan lain sebagainya tidak bisa untuk ditutup oleh owner itu. Lalu beberapa bulan setelah kejadian ini, banyak karyawan yang menunggak gaji ataupun service charge yang harusnya diterima oleh karyawan. Mereka menunggak beberapa bulan. Pada akhirnya para karyawan mulai memutuskan untuk resign dan meninggalkan hotel itu. Pada akhirnya hotel tersebut benar-benar kosong dan hotel tersebut mulai tidak ditempati atau tidak dihuni. Bahkan karyawannya mulai satu persatu tidak ada. Jadi hotel itu bisa dibilang mulai terbengkalai. Dan sejak saat itu pihak owner berpikir, daripada hotel ini terbengkalai, alangkah baiknya saya jual perabotan-perabotan di dalam hotel. Saya lelang di beberapa warga di tempat, di samping-samping atau di daerah sekeliling hotel tersebut. Dan saat ini informasi yang saya terima, Hotel Ginggong ini sudah benar-benar terbengkalai dan sudah kosong. Jadi mungkin sudah banyak orang yang explore di tempat itu untuk mencari kemistisan, mencari informasi lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya informasi yang saya berikan, semoga menambah wawasan
wawasan dan salam horor. Terima kasih.